Ini di sini nih. Tuh. Oh ya dikit ya. Hai Jiganas, kembali lagi bersama aku Heratsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang memiliki video penampakan hantu yang nyata bisa kirimkan langsung ke Instagram @heratsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, kita langsung saja ke penampakan kiriman dari kalian yang pertama. Ini dari Arif Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Arif dari Indramayu. Apa kabar Kak? Baik ya. Saya nemu video ini dari Instagram. Apakah ini asli atau bukan Kang katanya? Oh, di IG ya. Wih, mancing bro. Oh, video mancing ya. Wih, mancing bro. Malam-malam iseng nih, mancing nih di kampung sebelah. Tukang mancing ini anti badai. Dia yang ngajakin tuh Siang teman gua malam, kemana hujan, tuh nih, gua gimana ada di lokasi biasa nih. Dingin banget cuacanya, habis hujan. Merinding euy. Aya naon ya euy? Naon eta? Suara naon euy? Astagfirullahaladzim, naon teh? Beureum. Oh, merah ya. Iya. Tuh. Dua nih anjir. Astagfirullahaladzim. Wih, mancing bro. Pantesan teman saya gak mau ikut katanya. Gitu. Iseng. Ini kan kamu ya? Dikit sih pasti. Ya. Oh, nungguin lah. Tadi yang ngajakin tuh teman gua kemana tuh nih, Bentar, gua ya. ada di lokasi biasa nih. Dingin banget cuacanya, habis hujan. Merinding euy. Naon ya euy? Oke. Ini kalau misalkan konten kreator bawa senternya nanggung ya Kang, biasanya suka yang gede gitu ya, sebulan. Dan ini kayaknya orang mancing aja sih, bawa senternya ya cuma seadanya kayak gitu. HP ya emang dia bawa HP gitu kan. Tapi dia mungkin merinding, tapi dapat ikan lumayan agak banyak ya, barusan di embernya. Tapi agak gimana ya, rambut kuntilanaknya bagus sih. Iya. Kayak keurus. Iya, kayak keurus. Tapi kan bisa menjelma jadi apa aja ya Kang, masalahnya kan. Nah, apakah itu asli atau bukan gitu kan ya? Iya. Dari segi suara dan penampakan itu Kang. Nah, kalau dibilang astral bisa memanifestasi sepadat ini memang bisa ya. Sering kali saya jelaskan bisa, dan ada juga dulu gitu ya, sampai dibikin film orang yang tersesat di Amazon. Oke. Dia itu selama di hutan itu ditemani oleh wanita cantik, dan itu nyata, dia bisa pegang, bisa apapun gitu ya, pegang di ini sampai dia selamat gitu. Nah, ketika dia selamat si wanitanya hilang gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang bukan halusinasi dan fata morgana semata, memang bisa asal sepadat ini gitu. Tapi kalau untuk ini ya betul sih dibilang settingan nanggung, tapi nggak dibilang settingan, nggak ada energi asal, dan mungkin ini terlalu frontal sih kalau untuk saya asal seperti ini. Ya ini sih memang bukan asal, cuman nggak tahu niatnya buat apa. Kalau bikin konten juga nanggung ini teh. Oke. Mungkin visualisasi waktu itu menceritakan lagi mancing ada sosok kuntilanak. Kayak gimana buktinya? Nah ini kayak gini mungkin gitu ya. Nah, bisa jadi kayak gitu ya, aja. supaya dipercaya oleh teman-temannya. Ya. Karena dari segi psikologis dia larinya aja tuh kayak nggak excited gitu, nggak gimana gitu. Atau tempat mancingnya tuh gacor Kang, jadi biar orang tuh gak kesana gitu. Betul ya. Biar dia aja gitu sendiri ya. Market ya. Marketingnya. Oke, ini dari Iqbal MNZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu penampakan bukannya Kak? Itu waktu saya lagi ngantri cukur rambut jam 9 malam, gak sengaja lihat penampakan di dalam jendela rumah. Oke. Dan rumah juga dekat pesawahan. Kira-kira itu asal atau bukan? Oke. Dekat rumah itu jendela.
Di atas kan asalnya. Itu tuh apa ya? Jam 9 malam berarti ya ngantri. Berarti masih ada yang dicukur gitu. Dan itu ya emang sih kayak kelihatan jelas banget ya. Ada pakai mukena atau gimana gitu, pocong atau bukan gitu kan. Tapi masalahnya di dalam rumah. Iya. Misalnya penampakan di luar rumah ya, ini mah di dalam rumah. Betul. Dan kalau misalkan emang ibu-ibu ngapain dia ngintip ya? Agak lagi juga sih. Terus jam 9 malam masih pakai mukena gitu. Iya. Makanya si pria juga mungkin aneh kok jam segini ada yang kayak gitu kan ya. Tapi rumahnya ini gelap ya, depannya kayak gitu udah gelap ya. Sawah katanya. Sawahannya. Mm-mm. Gak ada penerangan lampu gimana gitu. Oke. Oke, ini untuk energi asal saya tidak merasakan hal itu ya. Mm-mm. Kemungkinan ini orang aja. Orang. Orang aja. Gak tahu memang pakai kerudung, memang atau kena salatnya telat atau gimana ya. Dan emang kiblatnya ke sana mungkin. Betul. Jadi lagi salat gitu ya. Diam aja. Tapi bukan ya mungkin ya. Nggak ada asal ini. Oke. Nggak ada. Ini orang aja sih kayaknya. Gitu. Dia mungkin baru pertama kali lihat sih ya. Sehingga divideokan dan mungkin kaget. Ini dari Iwan Yusuf. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku dapat video penampakan dari teman sesama ojol. Karena suka ngojol sampai larut malam. Kejadiannya tanggal 11 Desember tepat malam Jumat. Berarti di jalan ya, nemu sesuatu ya. Oke. Nah ini. Oh, di atas pohonnya itu. Tinggi banget. Iya. Ini berarti mau ngirimin paket atau mau mengantarkan penumpang mungkin ya. Dan ini temennya berarti berdua dong. Oh iya sih. Kiriman mungkin atau Iya. gimana ya? Ya ada putih-putih ya, itu jelas. Betul. Nah di tembok gini tuh biasanya ya kubs ya. Betul. Nah di atas sih aneh banget kalau misalkan settingan di atas pohon ngapain ya? Nyimpennya gitu. Nanggung. Jadi gue pas banget di atas kubs gitu atau kebun. Kubs sih lebih tepat Ya lebih mungkin. cool sih kayaknya, kebanyakannya kayak gini mah. Oke. Dan kurang jelas juga sih putihnya. Kalau untuk energi betul ini energi cool sih ke belakangnya ya. Dan untuk penampakannya ya betul ini bangsa jin. Ini juga agak fata morgana ya, tidak terlalu padat juga. Dan ini ya cerita tukang ojol ini nggak ada habisnya ya. Betul. Tukang ojol ini banyak hal-hal yang mungkin jadi cerita ya. Entah itu astral, entah itu sosialnya juga gitu. Bahkan yang nggak logisnya juga aneh ya, kayak misalkan orang yang pesen makanan ke tempat ini diantarin ke kubs mungkin ini kan pas nyampe kok malah kuburan gitu kan ya. Iya. Pas dilihat kok ada sosok yang nungguin gitu. Kok mereka tuh bisa gitu kan megang HP ya, mesen ojol gitu kan. Ya dia tuh bisa memanipulasi mereka tuh, dan ini betul-betul asli, dan mungkin bagus kali ini si ojolnya udah dalam keadaan tenang ya, tidak terlalu ini. Mungkin udah terlalu sering di daerahnya kayak gini. Mungkin dia udah nyampe dulu ya mau mengantarkan pesanan atau paket pas nyampe di tempat kayak gitu ya Kang ya. Ya betul, ada kayak gitu. Instagramnya adik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ada suara di detik 15. Suara apa ya Kak katanya? Mungkin ngantuk ya yang pakai truknya ini. Suaranya mana ya? Detik keberapa ya? 15 ya? Nah itu sih. Setelah insiden itu ya. Yang truk depannya mungkin ngantuk dia. Kata truk depannya, pinggir. Ya apa itu mau nyusul, tapi di tengahnya tuh Kang di depan ada yang pelan nih Kang. Jadi nanggung digituin. Kalau nggak digituin dia nyebruk yang depan gitu. Betul. Ya serba salah sih ya. Iya sih. Coba yang jelas kita reaksi yang suaranya ya. Ya suara sih.
setelah kejadian ada suara seperti itu ya, saya pastikan ini bangsa jin. Bangsa jin yang mungkin senang dengan adanya hal kayak gini gitu. Apalagi kalau sampai terjadi ya Insidennya. yang frontal lah ya insidennya. Ini baru serempet gini. Makanya ketika kita berangkat, terutama supir gitu ya, berdoa selalu lah ya, minta perlindungan sama Allah supaya supaya dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Karena manifestasi ngantuk, manifestasi ketika kita berkendara ada fata morgana itu bisa jadi campur tangan dari bangsa jin juga. Ada yang merasuk ya. Ini berarti si jinnya tuh si astral asli berarti ya ketawanya ya. Ya betul asli. Nah berarti dia tuh stay di sana di tempat ini di arah kilometer segini misalkan ya, atau misalkan dia ingin ngikutin seseorang gitu kan, terbang gitu ya. Biasanya yang saya tahu yang di tol-tol kayak gini dia standby di sana. Cuman dia mencari orang yang mungkin imannya lemah dan lelah gitu ya. Sehingga dia kalau misalkan ada yang kayak gitu suka masuk dan menempel juga sampai terjadilah hal yang tidak diinginkan. Bukan di kilometer tertentu, bisa aja gitu stay juga ya. Ya stay, karena awal-awalnya dari kilometer tertentu energinya besar bisa ngikut kemanapun gitu. Jadi karena mungkin juga mitos dari masyarakat ya, hati-hati di tol Cipularang kilometer segini mungkin misalkannya contohnya. Jadi kebentuk ya mindset kayak gitu dan jin tuh semakin kuat ya. Betul, tercipta dari mindset manusia. Ini ngetawain ya. Senang kalau ada itu. Ngantuk mungkin. Iya sih. Ini dari Mutia. Oke. Kak, please ini apa ya? Banyak yang bilang kiriman. Saya kabarin aku kalau di post ya. Banyak yang bilang tuh ada sosok yang ngirim mungkin ya. Ya. Ini fotonya. Kak, ini apa ya? Katanya banyak yang bilang itu tuh kiriman. Yang mana ya? Kalau saya pikir ini bukan kiriman tapi buriman. Buriman ya. Buriman. Yang ini nih ada lagi fotonya. Wah. Ini PNS ya? Ya, Bu Guru Fani mungkin ya. Bu Guru Fani ya betul. Ngintip di atas. Tuh. Hitam tadi di atas kan. Sedikit gitu. Di atasnya dikit sih. Mana sih? Mana ya? Saya nggak ngerti juga. Tuh hitam. Ini di sini nih. Tuh. Oh ya dikit ya. Oke. Tuh hitam sih. Ini aku juga rada ambigu ya milihin videonya karena caption sama itu tuh kayak nggak sinkron tuh. Ini apa ya? Katanya banyak yang ngirim gitu. Mungkin si kakak ini gitu ya, menanyakan, pribadinya gitu ya. Menanyakan mungkin. Karena kalau di foto kayaknya nggak ada penampakan gitu. Betul. Tapi pas aku lihat video kedua, kayak ada yang hitam gitu. Apakah dia juga sadar di sini ada yang hitam lewat gitu kan ya? Ya mungkin ada dua, mungkin yang ditanyakan dia sendiri, terus yang hitam itu mungkin ya Kang ya. Ya. Kalau saya perhatikan dari segi orangnya memang positive vibes ya. Ini memang ada sesuatu yang masuk dan ini biasanya jinnya. Maaf ya, bukan jadi takut sudan lah. Tapi jin jenis ini biasanya jin yang jenis disuruh gitu. Ada yang masuk, tapi si tetehnya ini positive vibes sehingga untuk menyakiti terlalu dalam tidak bisa. Jadi kayak hati dan pikirannya aja diganggu. Untuk segi penyakit dia tidak bisa untuk memanifestasikan itu karena si ibunya ini positif, si tetehnya mungkin positive vibes dan mungkin ini yang kena. Kalau saya perhatikan yang kena paling ulu hati aja. Jadi dia sering sakit ulu hati. Banyakin minum aja lah. Banyakin minum air putih bismillah itu sambil duduk ya. Kalau yang hitam? Nah kalau yang hitam itu ya itu manifestasi dari jin dan itu jahat juga sih. Ya kemungkinan satu paket yang sama ke badan ini. Berarti orang-orang yang bisa tuh ngomong ke dia ya, ini katanya banyak yang ngirim ke kamu gitu ya. Betul. Berarti orang-orang yang di sana juga udah pada ngeh gitu kan, cuman dia kayak nggak percaya mungkin gitu ya Kang. Betul. Dan hati-hati juga memilih spiritual ya, takutnya dimanfaatkan apalagi tetehnya cantik. Iya, kadang banyak juga oknum yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Harus ada yang kemarin ritual harus katanya di-emot itunya Kang biar untuk mengeluarkan si jinnya gitu ya. Ada iya, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin harus dimandiin lah, harus itu ini. Dimandiin tuh kalau misalkan yang bagus tuh gitu ya. Kita dimandiinnya pakai baju. Kalau yang kurang baik mah suka lepas semua gitu, itu udah jangan kayak gitu. Tapi karena mungkin penyakitnya biar hilang kepaksa mungkin ya. Ya namanya orang kan berpikirnya kayak gini, kita aja ke dokter kalau misalkan maaf ya, sekarang dokter kandungan kebanyakan cowok gitu ya. Terus ya harus mau dibuka dan diurus kayak gitu-gitu ya. Pembukaan berapa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Karena udah percaya gitu. Kenapa dokter kandungan cowok ya?
Nah justru itu saya Aneh juga nggak paham. Kalau dulu memang cewek-cewek ya, kayak bidan cewek, terus Paraji cewek, sekarang cowok kebanyakan. Bidan ada cowok? Kalau dulu gitu. Oh dulu. Nah, dulu itu kan Paraji kan cewek, Iya. bidan cewek. Kalau sekarang kan dokter kandungan Dokter cowok. kandungan ya, spesialis mungkin itu kan. Ini dari Instagramnya Hanabi in real life katanya ya. Oh. Halo Karetsu, halo. Aku ada video yang lumayan aneh, mau minta di reaction. Ini katanya pagi-pagi di tag sama mama aku setelah semuanya pada pergi ke sekolah dan kerja. Dia lagi iseng ngepedain motor. Tapi videonya kayak ada suara bapak-bapak lagi ngeluarin reak katanya. Reak. Sama satu lagi kak, kayak ada barang jatuh, suara gaduh. Padahal pas lagi ngerekam mama sendirian aja. Motor berarti ya, motor si bapaknya udah berangkat kerja, si ibunya ngerekam motor, kayak ada suara reak ya. Oke, satu Saya belum mendengar ada suara yang signifikan. sini mungkin. Oh itu sih Kang suaranya ya? Iya. Yang reaknya yang kayak benda jatuh sama menggeram lah. Nah itu ya, motor itu. Itu yang jatuhnya ya. Tapi kayak suara motor sih itu mah ya. Itu ya. Oke, siap. Ini kenapa sih ibunya ngepedain motor ya? Apa bapaknya bohong nih? Ini habis berapa modif? Cuma 200.000 saya diliatin. Masa segini 200.000 ya saya? Iya, ini motor-motor wadip. Oke, mungkin yang ditanyakan visual suara tadi ya, benda jatuh dan suara reak katanya gitu ya. Kalau benda jatuh, walau alam saya nggak melihat benda jatuhnya tersebut gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa merasakan energi jatuhnya kenapa. Tapi kalau untuk yang dibilang suara reak tadi, ya saya pikir betul kata Karetsu, ini suara motor. Ya motor yang di starter gitu ya. Betul. Dengan motor yang knalpot, ya modifan ya kayak gini sih suaranya memang. Dan katanya si ibunya cuma sendiri, itu benda jatuh gak mungkin karena gak ada orang gitu mungkin Kang. Ya bisa jadi kucing kan. Sih. Banyak faktor sih. Karena yang benda jatuhnya nggak ke video, dia di belakang mungkin ya. Betul. Tapi ini aman aja. Aman. Gak ada yang aneh ya. Yang nggak aman tuh kali suaminya nanti. Motornya nantinya jadi pertanyaan ya. Ya, modifnya mahal sih kalau modif kayak gini. Iya. Saya tahu nih. Dari awal sampai akhir ngebangun lah ibaratnya ya. Ya itu dia. Ini dari sumbernya TikTok Botak Katabi. Ini dia lagi live streaming ya Kang. Tiba-tiba ada sosok kuntilanak. Kan kalau live kayaknya jarang bisa di itu ya. Ya. Kita lihat. Ini hasil screen recorder mungkin. Tuh, tiba-tiba muncul. Tapi hilang. Nah, Jelas ya. tuh. Kan aslinya nggak ada. Oh, muncul. Nah. Tapi melangkah juga sih si kuntilanaknya, kakinya ke depan gitu. Yang jadi anehnya tuh kalau misalkan live streaming ya rada-rada, kalau misalkan asli live gitu ada muncul hantu tuh kan nggak bisa disetting ya. Betul. Kecuali kalau misalkan videonya udah direkam dulu baru di live streamingin, itu bisa lah diedit-edit dulu. Tapi kalau secara langsung kayak gini sih kayaknya gimana gitu caranya. Tuh langsung kan asalnya nggak ada ya Kang ya. Tiba-tiba ada gitu. Dan melangkahkan kaki itunya gitu. Pergerakan juga sih. Tuh muncul, set, langsung ke depan. Oke. Siap. Ini saya nggak tahu ini live atau tidak ya.
Iya. Tapi yang jelas kalau dari segi pergerakan saya nggak yakin ini astral asli karena energinya tidak bisa saya tangkap, dan segi pergerakannya pun ini kayaknya editan sih. Oke. Ya kalau saya lihat editan, nggak tahu nih ini memang live atau memang videonya disimpan dulu baru diedit, gimana sih saya nggak paham. Oke. Karena ada diantaranya ketika live dia berbicara seperti ini, ada penampakan di belakang gini-gini padahal nggak ada ya. Dan setelah beres live dia screen recorder terus diedit supaya ada penampakan. Memang itu suka sering terjadi kayak gitu. Oke. Jadi banyak caranya ya. Iya. Entertain mungkin jatuhnya ya. Bisa jadi entertain, dan ini saya pikir bukan astral sih. Bukan ya. Visualisasi mungkin itu kan ya. Betul kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, dan see you again.